Tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras. Hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka, mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dari hasil kerjanya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Ia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Lain halnya dengan Pipo, ia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa untuk langsung mengalirkan air ke tempat penampungan di desanya, sehingga ia tidak perlu lagi membawa ember. Dengan antusias, Pipo pun menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi, Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut. Embro merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang dengan cara lebih sering mengambil air dan menggunakan ember yang lebih besar. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Ia mengerti tidaklah mudah untuk membangun saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun, tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja keras mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli hal-hal yang selama ini dia impikan. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu dengan berfoya-foya sepulang kerja, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Seiring bertambahnya usia, kinerja Embro pun sudah semakin lamban karena beratnya ember besar yang ia bawa setiap hari. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga berkat tekad dan kerja kerasnya. Kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Cerita Embro dan Pipo menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan banyak orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, Embro lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, jika kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya dengan bekerja lembur atau mendapatkan pekerjaan tambahan.
kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Ada saatnya ketika kita tidak mampu membarter lagi waktu kita karena alasan usia, penyakit, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa karena dia tahu saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa ia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia tidak akan lagi dapat membarterkan waktunya dengan uang. Untuk mampu mewujudkan gagasannya, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja dengan cara membangun saluran pipa. Setelah itu, maka penghasilan akan mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak harus selalu membarter waktu kita dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan Anda DVD ini, agar Anda bisa memulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga.